Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coacher. Bersama saya Irwan Hidayat dari SDN Kelungkung, Sumbawa. Saya Supratman dari SDN 4 Bengkau. Dan saya Jumahir dari SMAN 1 Gunung Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi Bapak akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Pak. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Pak, boleh. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi di antara ketiga, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, ada 2 ya Pak. Jadi ada 2 yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Ya, di sini indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya.
Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Iya, ya. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban-jawaban. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya, ya. Baik, silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini? Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan ini, Pak. Gimana? Iya, Pak Guru. Ya. Ada yang ingin saya sampaikan memang hari ini. Ya, baik, Pak. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit lah. Silakan, apa yang mau disampaikan, Pak? Begini, Pak Guru. Setelah beberapa minggu, bahkan ini di awal-awal tahun pelajaran, begitu kita masuk sudah mid kemarin kan, ada anak yang jarang sekali masuk kelas ini. Itu yang ingin. Iya. Terus bagaimana situasinya sekarang? Ya sampai sekarang masih dia anak itu kayak gitu kan, jarang. Dalam seminggu kadang 2-3 kali dia enggak masuk, 2-3 hari dia enggak masuk sekolah. Oh begitu ya. Apa yang mempengaruhi itu, Pak? Nah itu ya. Kalau menurut saya, karena sekilas ya, sambil dengar-dengar dari temannya, kayaknya faktor perhatian keluarga juga salah satunya mungkin, faktor perhatian keluarga, karena anak ini orang tuanya yang laki dan perempuan berada di luar negeri dia, itu masalahnya. Jadi dia tinggal dengan kakeknya kayaknya nih. Ya. Terus kondisi atau situasi yang diinginkan Pak Guru seperti apa kira-kira? Ya tentu ya, sebagai guru kita tentu sangat tidak ingin membeda-bedakan anak kita. Kita ingin semua murid kita menjadi berhasil, bisa paham, dan bukan hanya pemahaman saja, dia berakhlakul karimah lah, seperti teman-temannya, sukses dalam pendidikannya, sukses dalam sosial kehidupannya juga, itu yang kita inginkan. Nah, ingin bagus, rajin sekolah itu saja. Ya, nah bagus dah itu. Nah, apa saja yang bisa membuat itu bisa terwujud, Pak Guru? Nah, sebenarnya itu yang mau saya pikirkan. Kira-kira apa yang bisa mewujudkan itu? Saya rasanya setelah berenung-renung ya, mungkin anak ini bisa rajin nanti ketika ada dorongan dari luar juga, dari eksternal lah, dari kakeknya mungkin atau lingkungan sekitarnya, itu yang sepertinya yang dibutuhkan anak, selain dari tentu kita kalau dari guru tidak usah ditanyakan, pasti juga setiap waktu. Bagus Pak. Selanjutnya apa gagasan Pak Guru untuk mewujudkan situasi tersebut, Pak Guru? Saya berencana ini ya, mau home visit ini, pergi ke rumah anak ini bukan di waktu sekolah, karena khawatir kayak saya kalau di waktu sekolah nanti pertama kemungkinan kakeknya itu tidak ada di rumah, ada kemungkinan anak itu ketika kita datang nanti takut, ya biar tidak seperti itu. Saya maunya di luar jam sekolah, entah itu sore sekali atau malam ketika dia pulang kerja, itu rencananya. Home visit untuk menanyakan apa alasannya dan ingin memberikan dorongan kepada kakeknya juga untuk memberikan motivasi kepada anak kita yang kasihan ini, kita kasihan. Ya, bagus. Apa saja yang perlu disiapkan kira-kira Pak Guru? Yang pertama tentu waktu ya, kita siapkan waktu dan kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Saya selain guru nanti ya guru pun akan saya pilih dia biar yang sesuai, yang tidak apa. Ada dari sana kan penjaga sekolahnya, kebetulan juga penjaga sekolah, kemudian guru agama nanti, dan kita akan dengarkan dari kepala dusun juga, atau minimal ketua RT lah. Nah, nanti kita jelaskan, kita ajak ke sana. Itu yang perlu dipersiapkan, jadwal dan
memberitahukan orang-orang tersebut lah yang saya sebut tadi itu untuk kita berkolaborasi, kita ajak dia pergi. Ya. Terus apalagi kira-kira yang bisa memastikan itu berjalan sesuai dengan rencana, Pak Guru? Tentu tujuan apa namanya biar tercapai sesuai dengan rencana. Seperti waktu tadi tuh, saya akan jadwalkan di luar jam sekolah agar sesuai rencana kita. Nanti khawatirnya kalau di jam sekolah rencana itu bisa bubar sendiri kalau orang tuanya kakeknya ndak ada, nanti kepala dusun juga atau RT-nya ndak ada di rumah, anak itu malah lari. Nah, saya ingin menjadwalkannya benar-benar di luar jam sekolah biar waktu terutama malam hari ketika anak itu kemungkinan besar ada di sana dan orang tua kakeknya ada di sana, dan nanti sebelumnya kan kita koordinasi dulu dengan kepala dusun dan RT. Nah, bila perlu kita libatkan juga kader karena mereka akan setiap hari berkomunikasi dengan lainnya. Itu Pak Guru. Nah, bagus sudah Pak Guru. Terus apa yang akan Pak Guru lakukan setelah ini? Nah, setelah ini kita tidak berlama-lama, kita action, nanti kita tanyakan kepada kepala dusun, ketua RT-nya, kemudian orang tuanya apa kira-kira yang alasan anak ini, sehingga jangan-jangan memang kondisinya dia dari rumah atau perhatian kurang, atau dari rumahnya kurang alasan belanja dan sebagainya, nanti itu akan kita tanyakan. Ya. Terus kapan Pak Guru akan melaksanakan rencana itu, Pak Guru? Kalau bisa secepatnya ya. Ini kan sekarang hari apa ini? Hari Selasa. Senin ya? Oh, hari Selasa. Nah, insya Allah hari Kamis lah. Hari Kamis berarti malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat kita besok kita mulai berkolaborasi, kita ajak teman-teman penjaga sekolah, guru agama, dan nanti penjaga sekolah itu yang kita ajak kita minta bantuan untuk memberitahukan kepala dusun dulu untuk rencana kita agar nanti dia bisa mengajak RT dan bila perlu kader yang ada di sana yang bisa berkomunikasi dengan orang kakek si anak ini. Itu yang. Ya, bagus sekali Pak Guru. Terus bagaimana Pak Guru bisa memastikan ini akan berjalan sesuai dengan rencana, Pak Guru? Seperti tadi yang saya bilang itu Pak Guru. Rasanya kalau sudah kita atur dari awal, nanti kan kepala dusun akan berkomunikasi dulu, nanti diajak komunikasi oleh penjaga sekolah, karena penjaga sekolah kita ke orang setempat kan. Jadi dia tahu kapan kepala dusun itu ada, kapan anak itu ada, kapan orang kakek dari anak ini ada, itu yang pastikan. Jadi biar kita tidak sia-sia. Kalau sudah pasti anak itu dan orang tuanya ada, kepala dusun ada, baru dia telepon saya nanti, Pak Guru ini sudah ada, nanti mari kita. Nah itu baru kita akan action ke sana biar tidak sia-sia. Nah, takutnya saya nanti kalau kita tiba-tiba ke sana anaknya tidak ada kan kabur dia, tidak sesuai rencana. Itu rencana itu memastikan. Bagus Pak Guru. Apa yang Pak Guru bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Oh ya, alhamdulillah ya. Ini ternyata proses berbincang-bincang dengan Pak Guru tadi bisa membuat pikiran kita terbuka. Bagaimana mencari solusi dari anak kita yang tentu kita harapkan menjadi berhasil semuanya ini, yang jarang masuk ini ternyata jalan keluarnya saya tidak langsung keluar sendiri dari pertanyaan-pertanyaan Pak Guru, padahal itu ada pada diri kita sendiri. Itu yang saya syukuri. Terima kasih Pak Guru, itu rencana-rencana ke depan mudah-mudahan bisa sesuai seperti tadi dengan rencana, kita rencanakan dengan matang dan kita eksekusi dengan sebaik-baiknya. Tujuan akhirnya adalah agar anak ini bisa belajar dan hidup bersosial kembali seperti teman-teman yang lain di sekolah dan di masyarakat. Alhamdulillah, luar biasa Pak Guru. Semoga berjalan dengan baik dan tidak ada halangan dan sesuai dengan yang direncanakan Pak Guru. Ya, ini aja Pak Guru ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak JJ, gimana tadi hasilnya? Dari proses coachingnya sudah berjalan lancar atau belum? Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar. Baik Pak, tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bapak terkait indikator tersebut? Ya.
Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach mengenai informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Pak. Untuk ke depannya, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yakni mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Pak JJ, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot supaya dapat menggali informasi dari coach dan supaya dapat mengarahkan coach menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin saya akhiri dulu Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga Pak Guru, hebat. Oh ya Pak, Bapak akan melakukan proses coaching hari ini ya? Betul Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang akan saya bicarakan dulu nih. Boleh Pak? Boleh, silakan Pak. Oke. Baik Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya, Bapak harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching di antaranya seperti ini. Yang prinsip-prinsip coaching kan, di antaranya ada kemitraan, apalagi proses kreatif,
dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Baik, Pak Guru. Hebat. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, begini Pak. Dalam proses coaching ini, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach nantinya. Baik, sudah bagus ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya? Ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Pak ya? Betul Pak. Di antara ketiga yang itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan dilakukan selama observasi, Pak? Baik Pak, dari ketiga mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya. Jadi ada 2 yang akan Bapak kembangkan ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Pak ya, indikator ketercapaiannya itu apa? Jadi indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dia lakukan. Baik, jadi begini Pak, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, itu Pak ya? Ya. Baik, Pak terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu setelah selesai nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini Pak ya. Baik Pak. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak JJ? Alhamdulillah sehat, semangat dan segar ini walaupun kekurangan uang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, katanya Pak JJ ini ada sesuatu yang ingin disampaikan ya Pak? Iya, benar sekali. Baik, sekarang kira-kira kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya Pak. Silakan apa yang mau Bapak sampaikan? Ini Pak, terkait dengan kondisi di sekolah ini Pak, ada satu siswa ini belum menentukan salah satu agama yang dianut di negara kita Pak. Jadi dia akan memilih agama nanti kalau sudah umur 17 tahun. Ini masalahnya Pak Guru. Belum. Baik. Jadi ada seorang anak yang belum mau menentukan agamanya ya. Iya. Nah, jadi dia pingin setelah umur 17 tahun baru dia pingin menentukan agamanya. Iya. Baik. Jadi kira-kira nih apa setelah kita berbincang-bincang nanti, apa sih harapan Bapak terhadap coaching yang kita lakukan nantinya? Ya, harapan saya supaya anak ini teguh pendiriannya dan menentukan pilihannya antara A, B, C, dan D atau E yang ada di negara kita ini, biar dia tidak ngambang. Seolah-olah dia masih ngambang sekali untuk kepercayaannya. Sedangkan di kelas sudah ada mata pelajaran agama yang harus dipilih salah satu, begitu. Baik, jadi Pak JJ ingin ya
setelah kita diskusi nanti supaya anak ini secara sadar bisa menentukan ya keyakinannya mulai dari sekarang. Mungkin seperti itu ya Pak JJ ya. Jadi baik Pak JJ. Jadi apa namanya, kira-kira nih di sekolahnya Pak JJ ada berapa siswa seperti itu yang apa namanya, yang secara kesadaran sendiri mereka tidak mau menentukan apa namanya agamanya mulai dari sekarang. Ada berapa siswa kira-kira PJJ di sana? Ya, ini kebetulan yang kita temukan baru satu ini Pak. Iya. Di tahun ajaran baru. Nah, baru satu ini bingung juga sebenarnya. Ya, yang kita temukan nanti di tahun berikutnya ada lagi hal yang seperti itu Pak. Baik. Jadi kira-kira begini PJJ. Kira-kira menurut PJJ, kira-kira PJJ ini ada ide atau rencana apa sih yang bisa diperbuat supaya anak ini bisa menentukan keyakinannya mulai dari sekarang? Mungkin seperti apa PJJ? Ya, ide saya sebenarnya di sini mau melakukan pendekatan kepada guru agamanya supaya anak ini dikasihlah kebebasan sedikit, walaupun kalau seandainya mau masuk agama A, agama B, tidak usah terlalu ditekan. Itu ide saya, dan meningkatkan komunikasi dengan orang tuanya, guru BK, pihak terkait lah. Baik. Jadi rencananya PJJ ini ingin mengadakan pendekatan ya. Pendekatan kepada apa namanya individu anak-anak, pendekatan kepada orang tuanya. Kira-kira selain ide atau gagasan ini, apakah ada ide lain Pak JJ yang akan Pak JJ lakukan supaya anak ini bisa menentukan secara mantap, secara apa namanya kesadaran sendiri, ini loh agama yang akan saya pilih. Mungkin seperti itu Pak JJ. Ya, ide yang sangat ini sebenarnya kita merencanakan ada pembinaan di BK Pak, dan kita kasih kelas dengan agama yang sama nanti, biar ini jangan sampai ditaruh di kelas yang multi, ada agama A, agama B, agama C, jadi anak ini terombang-ambing Pak. Idenya saya biar satu fokus, misalkan yang A semua begitu Pak. Baik. Jadi Pak Dede, kalau saya dengar sudah ada dua gagasan nih. Yang pertama adalah pendekatan secara individu maupun pendekatan kepada orang tua. Kemudian yang kedua ada pembinaan di BP. Kemudian apa namanya, dia mengikuti kelas khusus agama tersendiri ya. Tidak apa namanya secara terpisah, agamanya tersendiri, tidak bergabung dengan agama lain. Jadi menurut Pak JJ nih, untuk kedepannya yang bisa dilakukan saat ini apa namanya, pilihan yang mana di antara dua pilihan atau dua ide atau gagasan yang Pak JJ kemukakan tadi? Yang mana yang duluan kira-kira Pak JJ? Yang paling realistis di sini melakukan pendekatan secara personal Pak Guru. Di sini karena kalau dilihat dari kondisi kesehariannya ini, anak ini teman mainnya yang agama A, B, C ini, jadi dia semakin kesananya semakin tidak tentu arahnya. Gitu, Pak. Berarti Pak JJ ingin mengadakan pendekatan personal ya, supaya anak ini semakin mantap dalam menentukan agamanya. Kira-kira ini Pak JJ, kira-kira ide atau gagasan yang ingin Pak JJ lakukan, kira-kira kapan akan bisa dilaksanakan Pak JJ? Ya, kalau bisa secepatnya Pak Guru. Ini kalau bisa selesai semester ini perencanaannya. 1 minggu setelah mid semester ini kita sudah harus mengeksekusi supaya permasalahan ini tidak ngembang, begitu Pak Guru. Berarti rencananya Pak JJ setelah mid semester langsung dieksekusi ya, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dan anak ini bisa menentukan keyakinannya. Jadi kira-kira ini Pak JJ, kira-kira ada siapa sih yang bisa membantu Pak JJ
karena tidak mungkin ya PJJ bekerja sendiri. Siapa sih bisa membantu PJJ supaya ide atau gagasan ini bisa dilaksanakan secepatnya seperti itu PJJ. Ya, yang bisa membantu di sini pertama kita dekat dengan kantor urusan agama dekat sekolah kita, nanti mungkin kita bisa minta bantuan ke sana. Terus yang kedua ada tim dari BK ini sudah sangat berpengalaman menghadapi permasalahan-permasalahan yang rumit. Nah, yang ketiga di sini tetap kita undang orang tua wali supaya komunikasi tetap jalan dan kita menemukan solusi yang paling baik untuk anak ini. Begitu Pak Guru. Baik, jadi kalau saya dengar PJJ ingin mengadakan kolaborasi ya dengan KUA, dengan tim BK di sekolah, kemudian juga orang tua ya, supaya ide atau gagasan Pak JJ ini bisa terlaksana. Begitu ya Pak JJ? Iya, begitu. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini nih. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak JJ ke depannya, apakah Bapak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini ya, dalam melakukan supaya anak ini dapat menentukan keyakinannya dari sekarang. Jadi mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tetapi sebelumnya, kalau boleh kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ini Pak Guru, dengan adanya perbincangan ini, jadi nanti dari pihak sekolah bisa mengambil kebijakan-kebijakan lebih awal. Baik. Karena nanti sebelum masuk sekolah ini setiap anak sudah harus ada aturan yang jelas, regulasi yang jelas, supaya nanti ketika masuk di sini sudah memiliki kepercayaan. Jangan sampai setelah masuk anak ini masih ngembang. Jadi permasalahan di kemudian hari. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Itu yang saya dapat harapkan Pak. Amin, betul sekali PJJ ya. Jadi baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol lagi nanti ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan lagi, boleh kita bincang-bincang lagi. Kita cari solusinya bersama seperti itu ya PJJ. Iya. Baik, minggu depan kita ngobrol lagi PJJ tentang aksi yang sudah Bapak lakukan. Jadi terima kasih ya saya sampaikan untuk PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Baik Pak Guru. Tadi sesaat sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak ya. Sudah saya tanya tadi. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Guru tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tersebut? Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching Pak, dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach mengenai informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak kira-kira. Baik Pak Guru. Jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan yang Bapak tadi sudah berhasil menyampaikannya sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Oke Pak Guru, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci, artinya di sana Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Pak ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa Pak Guru. Apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Dan lebih kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya Pak Guru, satu lagi ya Pak Guru ya. Untuk ke depan, Bapak, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Pak. Oke, Pak Guru, mantap. Jadi, Bapak akan mendalami lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot supaya dapat menggali informasi dari Koci, itu ya, dan supaya dapat mengarahkan Koci menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Pak Guru, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Guru. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, Pak. Bapak akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul, Pak Guru. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Pak? Boleh, Pak Guru. Silakan. Baik, Pak. Nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya, Pak harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak? Boleh, Pak Guru. Ayo, Ya. silakan. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Pak Guru. Dalam proses coaching hari ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan di observasi ini? Dari ketiganya, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif. Begitu Pak Guru, karena dengan mendengarkan aktif ini, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya.
Jadi ada dua ya Pak, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Indikator ketercapaian yang saya akan lakukan adalah melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Ya. Gitu Pak Guru. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coachnya sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik, Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Oke, terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Baik, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Guru. Makan walafiat alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya ada sesuatu yang ingin Pak Guru sampaikan ini. Benar-benar Pak, benar. Baik Pak Guru. Kita hari ini punya waktu 15 atau 20 menit lah ya Pak Guru ya. Silakan. Apa yang mau Pak Guru sampaikan, silakan. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Jadi guru di sekolah Pak Guru itu masih kurang bervariatif ya dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Iya, begitu. Ya betul Pak, kurang bervariatif medianya atau model pembelajarannya masih yang model yang lama seperti itu. Baik Pak Guru. Jadi Bapak ingin agar guru-guru dalam menyampaikan materi lebih bervariatif. Begitu Pak ya? Ya. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti, apa yang Pak Guru harapkan dari hasil perbincangan itu? Ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Baik Pak Guru. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak Guru ya? Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bapak inginkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint saja. Jadi daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Baik Pak Guru. Jadi intinya Pak Guru ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi di sekolah Bapak itu berada di level berapa? Sepertinya mesti ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 gitu Pak. Baik Pak Guru. Jadi masih di level 5 ya Pak Guru ya. Untuk saat ini ya masih di level 5 kira-kira. Kira-kira pada saat Bapak ingin adanya perubahan nanti, ingin ditingkatkan ke level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih, mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Iya ya. Jadi Bapak ingin menginginkan level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Bapak ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Guru?
Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring seperti itu, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tetapi dia bergantian seperti itu Pak. Ya, ya. Jadi Bapak berencana akan mengadakan mentoring ya Pak Guru ya, atau pendampingan lah secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin selain mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Mantap sudah Pak Guru. Jadi pilihannya dua ini Pak Guru ya, mau melakukan mentoring atau Pak Guru akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan lah ya. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi Pak Guru di sekolah itu yang mana kira-kira? Sepertinya yang mentoring ya Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop kan perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring dulu Pak. Oke Pak Guru. Jadi intinya Bapak lebih memilih metode mentoring dulu Betul. ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya Pak. Minggu depan insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik Pak Guru, minggu depan ya Pak Guru, rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah nanti yang akan membantu Bapak kira-kira untuk pelaksananya? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah nih Pak, ada Pak Ade namanya, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Bu Yuli, sepertinya seperti itu Pak. Oh ya baik sudah itu. Jadi Pak Guru akan melakukan kolaborasi lah ya dengan rekan-rekan di sekolah Bapak. Benar Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Oke Pak Guru, kita sudah berada di akhir sesi ini. Bincangan kita hari ini sudah di titik-titik akhir. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bapak ke depannya nanti. Apakah Bapak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak, itu tentu harapan kita ya. Amin. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara agar bisa terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik Pak Guru, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dan bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Ya Pak, terima kasih. Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Minggu depan kita ngobrol lagi Pak Guru ya, tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Guru. Terima kasih saya sampaikan. Sampai di sini dulu wawancara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, lancar sekali Pak Guru. Baik Pak, tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya Pak. Dari indikator ketercapaiannya, yang diinginkan Pak tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan
Bapak terkait indikator tersebut? Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach mengenai informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bapak. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach ini agar rencana aksi akan dengan coach Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa yang Bapak sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak, untuk ke depan Bapak kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan. Begitu, Pak. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot supaya dapat menggali informasi dari coach dan supaya dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.